ada orang yang mengatakan, wah kalau goes mah goes aja lah, nggak usah ribet. Akan menjadi ribet kalau udah kejadian di lapangan atau di jalan, itu menjadi beban. Ini tidak dibawa, itu tidak dibawa, yang ini salah bawa, hanya menjadi beban. Setiap kita goes jauh harus ada persiapan, baik fisik, mental, finansial, dan yang lain-lain. Karena kalau tidak siap, kita asal berangkat aja, itu kegagalannya mungkin lebih daripada 70% atau 80%. Saya baru sampai ke daerah Bunikasi. Di belakang saya Gunung Gede. Jadi baru mencapai 11,4 km dari rumah saya ya. Jadi saya ada di sawahan. Oke, kita lanjut kembali bincang-bincang kita sambil goes, sambil olahraga. Seperti yang saya rilis di vlog Badarimba Channel, bahwa perjalanan goes jauh itu butuh suatu persiapan. Salah satunya adalah yang kemarin kita bahas tentang mempelajari peta, dan kita dapatkan ada 3 unsur atau 3 item yang berguna untuk men-setting perlengkapan dan segalanya ya, termasuk manajemen perlengkapan, kemudian manajemen perjalanan. 3 item itu yang memang kemarin kita pelajari adalah jarak tempuh, durasi, dan tipe lintasan. Itu telah kita bahas kemarin, dan kalau memang belum melihat, bisa dilihat di atas vlog yang kemarin yang saya buat. Oke, kembali kita sekarang mengarah kepada perlengkapan. Nah, perlengkapan ini memang kita perlukan dalam perjalanan, dan kita rancang seefisien mungkin ya, seminim mungkin, tapi berdaya guna. Jangan sampai kita membawa perlengkapan yang memang tidak dibutuhkan dan memang jarang dibutuhkan dalam perjalanan, sehingga akan membebani perjalanan kita. Contoh soal ke diri saya sendiri lah, tahun 2014 saya goes sendirian dari Padang menuju ke Bandung, Padang Sumatera Barat, selama 15 hari. Itu segala dibawa, karena saya belum mempelajari manajemen perjalanan dan manajemen perlengkapan. Dari mulai panir depan kiri kanan penuh, panir belakang kiri kanan penuh, kemudian bawa tenda, bawa matras, kemudian bawa tas di handlebar bag di sini ya. Dan ternyata memang dalam perjalanannya banyak yang tidak terpakai, terutama memang baju-baju ya. Kita bawa banyak baju, tapi ternyata ada yang tidak dipakai, sehingga di Bengkulu saya melakukan repacking kembali, dan sebagian saya paketkan ke Bandung. Oke, kembali ke masalah perlengkapan. Jadi secara globalnya perlengkapan itu saya bagi 2. Pertama adalah perlengkapan yang khusus yang ada di sepeda, kemudian perlengkapan non sepeda, artinya yang memang dibutuhkan sehari-hari oleh kita dalam perjalanan goes jauh. Perlengkapan yang menyangkut sepeda itu salah satunya adalah kalau kita menganut sistem bike touring, terutama adalah rak depan, rak belakang. Kemudian kalau kita menganut bikepacking beda lagi. Kalau bike touring mungkin rak depan, rak belakang, kemudian panir depan kiri kanan, panir belakang kiri kanan, kemudian handlebar bag. Mungkin itu yang utamanya. Tapi kalau kita menganut sistem bikepacking, mulai daripada handlebar bag, kemudian ada frame bag, ada fork bag yang di pinggir ini kiri kanan, ada saddle bag, kemudian ada top to bag, dan mungkin tambahan ada untuk air. Itu yang menyangkut
perlengkapan di sepeda, termasuk mungkin lampu, kemudian GPS, mau sistem cyclometer yang lainnya, model cat eye dan segala macam, silakan. Kemudian ada pompa, ada toolkit, itu yang menempel di sepeda. Nah, sekarang kita membahas masalah barang-barang atau perlengkapan yang non sepeda. Jadi supaya kita lebih gampang, analoginya adalah seperti kita berada di rumah. Jadi seolah-olah kita memindahkan perlengkapan yang ada di rumah di sepeda kita atau di badan kita, yang memang hampir mirip fungsinya ketika kita ada di rumah, tapi mungkin lebih simpel dan memang berdaya guna ya. Jadi perlengkapan itu contohnya ya, analoginya ya, di rumah kan kita pasti punya baju. Baju itu ada yang memang baju untuk bepergian, ada baju untuk di rumah, ada baju untuk tidur. Nah, dalam perjalanan pun sebenarnya sama juga. Apa yang kita bawa itu hampir sama dengan yang di rumah, tapi mungkin lebih simpel ya. Sebelum kita mengalih ke yang lain, kita masalah baju dulu ya. Saya urut dari atas, perlengkapan yang memang menempel di tubuh kita. Pertama adalah mungkin bandana, kemudian perlengkapan yang lain selain baju, kacamata, kemudian ada buff, atau mungkin kalau memang kita ke daerah dingin ada balaklava atau kupluk ya. Lanjut ke bawah ya, baju ya, kemudian sarung tangan, lanjut ke bawah lagi celana termasuk CD-nya ya, kemudian lanjut lagi ke bawah kaos kaki. Nah, itu secara global ya, secara umumnya itu mengenai perlengkapan ya. Jadi ada yang ada di rumah itu hampir mirip dengan yang kita bawa, itu mengenai masalah baju. Kemudian di rumah pun ada tempat tidur ya. Nah, kalau kita aplikasikan di lapangan, istilahnya ada sleep system. Sleep system itu mulai daripada tenda, bisa yang one person maupun yang two person atau yang lebih besar lagi, tapi saya sarankan kalau untuk bersepeda ambil aja yang one person, selain ringkas, kecil, dan ringan. Kemudian ada sleeping bag kalau kita memang melintasi daerah dingin. Kemudian ada sleeping pad, yaitu kasur tiup ya kalau bahasa sederhananya. Kemudian ada tambahan lagi kalau kita menganut sistem yang lain, bisa top tent. Top tent itu semacam tenda tapi lebih sederhana dalam dalam kita menegakkan di lapangan, lebih simpel, lebih ringkas. Kemudian ada hampir sama juga, ada fly seat. Fly seat bisa dikombinasikan dengan hammock atau yang kita tiduran gantung, kasih tutup fly seat, udah itu nyaman untuk tidur. Itu masalah perlengkapan tidur ya. Jadi di rumah pun ada, di lapangan pun hampir sama. Kemudian di rumah pun ada peralatan masak dong ya. Nah, di lapangan pun hampir sama juga, tapi tidak istilahnya kita membawa kompor gas yang besar kita gendong, enggak. Jadi di lapangan kita bisa menggunakan, kalau diurut dari zaman dulu ya, bisa perapian yang ada kayu bakar, kemudian ada yang menggunakan parafin dulu ya, lilin parafin itu, ada yang menggunakan spiritus. Kemudian yang sekarang ini yang memang umum kita menggunakan gas portable ya, gas portable. Nah, kan mohon. Jadi kita lanjut ya. Gas portable ya, jadi yang tabung gitu, itu lumayan ringkas ya. Termasuk perlengkapan yang lain, ada sendok garpu lipat, kemudian pisau lipat untuk mengiris bawang dan segala macamnya. Ada kemudian mistingnya atau nesting yang lebih ringkas, kemudian ada cangkir untuk bikin kopi ya. Perlengkapan makan ya, hampir sama dengan di rumah. Kemudian di rumah pun kalau kita lihat ada semacam P3K ya.
P3K yang memang diperlukan untuk keadaan darurat. Nah, kita pun wajib bawa P3K yang di dalamnya perawatan standar ya, misalnya obat merah, kemudian Tensoplas, pembalut misalnya kasa itu, mungkin ditambah dengan obat anti mencret ya, kemudian ada lagi mungkin obat pusing. Tapi yang lebih penting kalau memang kita mengidap sesuatu penyakit, karena setiap orang berbeda, selain yang standar ditambah dengan perobatan pribadi. Seperti saya, karena saya asam urat, terus terang aja, jadi saya membawa ya Arcoxia untuk menghilang rasa sakit, kemudian Arupiranolnya untuk menurunkan kadar purinnya, kemudian ditambah dengan Recolvar untuk supaya bengkak itu hilang. Kadang-kadang bengkak di sini ya. Nah, itu perobatan ya. P3K di rumah pun ada, yang kita bawa pun ada. Jadi sebetulnya analoginya sederhana. Nanti akan saya bahas mengenai rincian perlengkapan yang lebih lengkap, apa sih yang perlu kita bawa sebetulnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan pelajaran kemarin ataupun bahasan kemarin mengenai masalah mempelajari peta, kemudian kita tahu jarak, kemudian durasi dan tipe lintasan, itu sebetulnya supaya kita tidak salah membawa barang. Bukan salah ya, tidak pas. Satu contoh begini ya, kita lintasannya ternyata setelah dipelajari melewati pantai ya, pinggiran pantai. Terus tidak mungkin kita pinggiran pantai membawa sleeping bag yang tebal, bulu angsa lagi, itu tidak pas ya. Mungkin yang paling cocok sarung bag ya daripada sleeping bag. Kebalikannya, kalau kita goes jauh melintasi ke Dieng misalnya, dataran tinggi Dieng, kan suatu hal yang konyol kalau kita tidak membawa jaket yang memang representatif untuk menahan dingin ya, karena kadang-kadang suhunya mungkin di bawah 10, bisa 8, 7 ya. Jadi kita harus membawa jaket yang tebal. Itulah gunanya kita studi literatur dulu sebelum kita goes jauh. Memang ada orang yang mengatakan, wah kalau goes mah goes aja lah, nggak usah ribet. Betul, nggak usah ribet. Tapi akan menjadi ribet kalau udah kejadian di lapangan atau di jalan, itu menjadi beban. Ini tidak dibawa, itu tidak dibawa, yang ini salah bawa, hanya menjadi beban. Tapi kalau kita perhitungkan dari mulai awal, persiapan sebelum kita goes, itu mudah-mudahan kita akan lebih enjoy dalam melakukan perjalanan. Oke, ini hanya bagian perlengkapan, istilahnya awal-awalnya, nanti ada lebih lengkap lagi. Dan sebetulnya ini adalah vlog ini adalah kelanjutan daripada tulisan saya di Facebook. Sudah ada 4 episode ya. Tentunya semua berkaitan dengan persiapan sebelum kita goes jauh. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat goes. Bukannya saya lebih tahu atau lebih berpengalaman ataupun lebih jago, tapi saya hanya ingin berbagi kepada sahabat yang sederhana aja, nggak usah ribet, nggak usah nyelimet, tapi jelas setiap kita goes jauh harus ada persiapan, baik fisik, mental, finansial, dan yang lain-lain. Karena kalau tidak siap, kita asal berangkat aja, itu kegagalannya mungkin lebih daripada 70% atau 80%. Lebih baik kita menjaga supaya kita lebih safe, lebih aman, dan lebih safety ya. Oke, terima kasih. Masih bersama Badai Rimba Channel dalam episode Oke, masih bersama Badai Rimba Channel dalam episode persiapan untuk goes jauh, yang kita membicarakan masalah perlengkapan. Selamat pagi, salam sehat, salam goes. Masih bersama Diki Baratawirya. Sehat, kuat. Oke.